Oke, kali ini yuk kita kupas tuntas sebuah provinsi yang lagi ada di persimpangan jalan, Sumatera Selatan. Ini adalah sebuah wilayah yang kaya banget sumber dayanya, tapi sekarang lagi menghadapi pilihan yang super krusial buat masa depannya. Apa mau terus gali kekayaan dari masa lalu, atau berani bangun fondasi baru buat masa depan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah daerah bisa membangun masa depan yang hijau dan berkelanjutan, sementara pondasi ekonominya selama ini lengket banget sama batu bara? Ini bukan cuma dilema buat Sumatera Selatan aja loh, tapi juga cerminan tantangan global yang kita semua hadapi. Mari kita coba cari jawabannya. Coba deh lihat, di layar kita ada dua wajah Sumatera Selatan yang kontras banget. Di satu sisi ada gambaran mesin ekonomi yang udah lama jalan, lahan yang dibuka buat pertambangan. Nah, di sisi lain ada simbol harapan, kereta LRT yang modern dan keren. Ini kayak pertarungan visual antara warisan industri dan visi masa depan. Buat benar-benar ngerti harga yang harus dibayar dari sebongkah batu bara, kita nggak bisa cuma lihat asap yang keluar dari pabrik. Kita harus lihat ceritanya dari awal sampai akhir. Sebuah proses yang biasa disebut para ilmuwan sebagai analisis cradle to gate atau dari buayan hingga gerbang. Jadi, apa sih artinya? Gini deh, anggap aja ini kayak kita melacak total tagihan lingkungan dari sebuah produk. Analisis ini tuh ngitung semua dampaknya, mulai dari solar buat alat berat yang pertama kali gali tanah, sampai listrik yang dipakai di gerbang pabrik. Ini cara buat ngebongkar semua biaya lingkungan yang seringkali nggak kelihatan. Ternyata ya, proses nambang batu bara itu rantainya panjang dan rumit banget. Mulai dari pembukaan lahan yang masif, mindahin lapisan tanah, ngebor, peledakan, sampai pengangkutan. Nah, setiap satu mata rantai ini punya dampak lingkungannya sendiri, bahkan jauh sebelum batu baranya dibakar. Nah, ini nih yang penting banget. Kerusakan lingkungan itu nggak cuma terjadi di akhir cerita. Emisi gas rumah kaca kayak CO2, metana yang efeknya kuat banget, dan sulfur dioksida yang bisa bikin hujan asam, itu semua dilepaskan di setiap langkahnya. Jadi, polusinya udah terjadi bahkan sebelum batu bara itu ninggalin tambang. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi diagram kayak gini tuh alat yang penting banget buat para ilmuwan. Mereka memetakan semuanya, setiap liter solar yang dipakai, setiap meter kubik air, dan setiap ton emisi yang keluar. Intinya, ini adalah upaya untuk mengubah dampak yang tadinya nggak kelihatan, jadi angka yang nyata dan bisa diukur untuk setiap ton batu bara yang dihasilkan. Dan hasilnya, jujur, bikin kaget. Cuma dari proses distribusinya aja, artinya mindahin batu bara dari satu tempat ke tempat lain, hampir 750.000 ton CO2 dilepaskan ke atmosfer. Angka segede ini benar-benar bikin kita sadar kalau biaya lingkungan dari batu bara itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Pada akhirnya, semua ini ada batasnya. Rantai sebab akibat ini sampai di titik kritis. Ketika alam udah nggak sanggup lagi menanggung beban, ia akan melawan balik. Dan responsnya memicu tindakan drastis dari pemerintah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Puncaknya adalah topan senyar. Bencana dahsyat ini bukan sekedar angin dan hujan biasa. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di mana-mana. Dan ini nunjukin betapa rapuhnya wilayah ini. Banyak yang menuding kalau kerusakan lingkungan akibat penambangan inilah yang memperparah dampak bencananya. Mengubah hujan lebat jadi malapetaka. Sebagai respons, pemerintah jelas nggak tinggal diam. Audit lingkungan besar-besaran langsung dijalankan. Hasilnya, 28 perusahaan ditemukan melakukan pelanggaran berat dan izin mereka dicabut. Ini sinyal yang sangat tegas bahwa era bisnis seperti biasa sudah berakhir. Kutipan ini kayaknya ngerangkum banget ya suara publik waktu itu. Ada desakan kuat agar prioritas itu dibalik. Dari yang tadinya fokus ke keuntungan ekonomi semata, sekarang harus jadi perlindungan tanpa kompromi buat nyawa manusia dan kelestarian lingkungan. Tapi, ya namanya krisis, seringkali justru membuka kesempatan baru. Kesempatan buat membangun lagi, tapi dengan cara yang lebih baik. Yuk kita lihat gimana Sumatera Selatan mulai merintis jalan baru menuju masa depan yang berbeda. Dan ini dia, simbol nyata dari perubahan itu. LRT Palembang bukan cuma moda transportasi modern loh, ini adalah sebuah statement, sebuah jembatan visual yang menghubungkan masa lalu yang bergantung pada batu bara dengan masa depan yang ditenagai oleh energi yang lebih bersih dan konektivitas yang lebih baik. Tapi, perubahan ini nggak boleh meninggalkan siapapun di belakang. Nah, disinilah konsep transisi yang berkeadilan jadi semacam kompas moralnya. Tujuannya simpel tapi krusial,
memastikan para penambang, supir truk, dan semua komunitas yang hidupnya bergantung pada batu bara nggak jadi korban dari perubahan ini, tapi justru jadi bagian dari solusinya. Dan ternyata kuncinya itu nggak melulu soal bikin sesuatu yang benar-benar baru dari nol loh. Diversifikasi ekonomi juga berarti melihat ke dalam, menemukan kembali, dan memperkuat potensi luar biasa yang udah ada di halaman belakang mereka sendiri, yang mungkin selama ini ketutupan sama bayang-bayang industri batubara. Dan apa coba yang lebih lokal dan ikonik dari pempek? Dengan mendukung industri seperti ini, mulai dari nelayan yang nangkap ikan, pengrajin sagu, sampai ribuan warung kuliner, Sumatera Selatan itu sedang membangun ekonomi yang akarnya kuat pada budaya dan identitasnya sendiri. Ini cara keren buat nyambungin rencana besar di atas kertas dengan denyut nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, jadi semua visi dan ide ini gimana caranya dijadiin aksi yang nyata? Yuk kita intip peta jalan resmi yang udah mereka susun. Ini dia 4 langkah strategisnya. Pertama, kolaborasi. Mereka bentuk forum konsultasi biar semua suara didengar. Kedua, punya visi jangka panjang 20 tahun untuk diversifikasi. Ketiga, fokus ke komoditas unggulan kayak kopi dan pariwisata. Dan yang paling penting, langkah keempat, investasi pada manusianya dengan ningkatin skill tenaga kerja buat menyambut pekerjaan-pekerjaan hijau di masa depan. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke tantangan utama ini, sebuah balancing act yang super sulit, menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pemulihan lingkungan, dan keadilan sosial. Nggak ada jawaban yang gampang, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Inilah inti dari perjalanan besar yang lagi dihadapi Sumatera Selatan sekarang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang skalanya lebih besar lagi. Kisah Sumatera Selatan ini bukan cuma cerita lokal, ini tuh kayak sebuah laboratorium perubahan. Kalau mereka berhasil melewati persimpangan yang sulit ini, apakah perjalanan mereka bisa menjadi sebuah cetak biru? Sebuah model yang menginspirasi daerah-daerah lain di seluruh dunia yang menghadapi dilema yang sama? Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak kita renungkan bersama.